Kita akan terhubung dengan Aryo Seno Bagaskoro, politikus PDIP melalui sambungan telepon. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Aryo. Waalaikumsalam, pagi Mas Gede. Ya, Mas Aryo, apakah Anda bisa mendengar suara saya dengan jelas, Mas Aryo? Ya, jelas, aman. Ya, Mas Aryo, kita di sini mendapatkan kabar yang cukup santer. Pak Hasto, Sekjen PDIP, ini dikabarkan akan ditetapkan tersangka oleh KPK. Ini tanggapan Anda dan internal partai seperti apa ini, Mas Aryo? Ya, posisi per detik ini kami masih belum mendengarkan keterangan secara resmi yang diumumkan oleh pihak KPK. Betul. Sehingga sumber informasinya masih berupa berita dari A, sumber B, dari dokumen C, dan lain sebagainya, yang tentu saja masih sangat simpang siur dan membuat kita berandai-andai. Apapun itu, kami hari ini menunggu bagaimana keterangan resmi dari KPK untuk kepastian terkait dengan perkembangan persoalan ini. Yang pertama itu. Yang kedua, kami juga sedang menyiapkan semua informasi, semua berbagai simpang siur berita yang muncul, untuk nanti setelah ada keterangan resmi, kami pasti akan memberikan suatu keterangan pers di DPP Partai secara resmi dari PDI Perjuangan menyikapi perkembangan dinamika situasi ini. Apapun selama berjalannya berbagai kasus yang terjadi, yang melakukan pemanggilan demi pemanggilan kepada berbagai pimpinan partai, seluruh pimpinan partai yang kemudian dipanggil untuk mengikuti proses selalu hadir secara profesional dan taat hukum. Sehingga kami juga ingin mengingatkan kepada siapapun aparat penegak hukum yang menangani kasus ini, agar kemudian melanjutkan tugasnya secara profesional sesuai dengan tupoksinya. Kita berharap tidak ada politisasi dalam kasus ini, kita berharap tidak ada titipan-titipan, kita berharap tidak ada intervensi hukum, agar kemudian marwah penegakan hukumnya bisa dijaga betul. Tentunya kita tahu bahwa setidaknya 1 tahun terakhir berbagai upaya untuk mendowngrade, mendelegitimasi PDI Perjuangan melalui berbagai cara itu terjadi dengan sangat sistematis. Mulai dari narasi tumbangkan dan tenggelamkan banteng di medsos, pemasangan spanduk-spanduk provokatif, hingga kemudian momentum-momentum panggilan yang sangat dekat dengan momentum politik. Entah itu menjelang pilkada, entah itu menjelang konsolidasi internal di dalam Kongres, tetapi eskalasinya semakin intens di waktu-waktu itu. Ya. Maka dari itu tentu kita akan menunggu dinamika terbaru sambil terus mengupdate informasi. Itu Mas hari ini. Iya, Mas Hasto, tapi apakah Anda dan internal partai juga mendapatkan edaran soal surat sprindik begitu Pak, Mas, dengan nomor sprint.dik 153_dik 0001/12/2024 tanggal 23 Desember. Artinya ini kemarin ya Mas Aryo. Apakah ini Anda juga mendapatkan edaran ini dan surat ini menyebutkan bahwa ada surat perintah penyidikan ini atas sprindik untuk menetapkan tersangka Hasto. Apakah Anda mendapatkan ini juga, Mas? Saya pribadi masih belum mendapatkan surat itu. Tapi saya juga membacanya juga dari pemberitaan. Jadi ini kan baru sumbernya dari kanal-kanal berita, yang mana kita tentu masih menunggu keterangan resmi dari teman-teman KPK. Bayangkan, untuk case CSR Bank Indonesia saja kemarin, yang itu sempat disebutkan ada tersangka, kemudian bisa ada koreksi. Artinya ini kita masih menunggu sebelum ada keterangan resmi. Kalau nggak salah saya dengar tadi kan dari juru bicara KPK juga mengatakan masih ingin mengecek. Sehingga kalau belum ada keterangan resminya tentu kami masih belum bisa merespon dengan lebih detail, lebih dalam. Karena sejauh ini saya juga belum membaca terkait dengan surat tersebut. Itu Mas. Ya, Mas, kapan Anda terakhir berkomunikasi dengan Pak Hasto? Apakah juga sempat berbicara soal hal ini, Mas? Sudah cukup lama ya, artinya sudah minggu lalu kalau nggak salah. Saya malah sudah cukup lama tidak berkomunikasi langsung karena saya harus kembali ke Surabaya. Terakhir percakapannya adalah berkaitan dengan persiapan menjelang HUT partai. Jadi hari ini saya juga belum komunikasi dengan beliau, tetapi tentu kita semuanya menunggu dinamika terkait kasus ini karena kita tahu betapa serangan demi serangan itu terjadi masif, sehingga susah juga untuk publik tidak mengkaitkan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain.